Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami sedang berada di MAN 14 Jakarta. Di sini kami itu ingin melakukan tugas observasi kami untuk mata kuliah profesi kependidikan. Dengan saya sendiri, Aprilia Yulianti, dan rekan saya Tresna Amalia. Yuk ikutin kita. What I gotta do to get through to you, I can never lose you. Maybe spend a night out on the town like we used to. We can sit around, watch funny shit on YouTube. I know at times I can have a couple screws loose. I'm trying to connect to your body, girl, like it's Bluetooth. You know what I mean, you know what I need. We play games of love to avoid the depression. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rita Sari Harsono, SPD. Saya mengajar mata pelajaran ekonomi yang ada di MAN 14 Kampus B. Baik, saya mulai ya, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Ibu. Mohon maaf telah mengganggu waktunya. Perkenalkan, kami dari Universitas Indraprastha PGRI. Pada kesempatan ini kami mohon izin untuk mewawancarai Ibu terkait tugas profesi kependidikan kami yang mengenai tugas, peran, serta tantangan yang dihadapi guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Saya sebelumnya berterima kasih karena Ibu telah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan dari kami. Baik, saya akan mulai pertanyaan yang pertama, Ibu. Mungkin Ibu bisa menjelaskan kepada kami, Ibu mengajar apa mengajar apa di sekolah ini? Ya, saya mengajar mata pelajaran ekonomi. Terus selain ekonomi juga saya mengajar PKWU. Itu dua mempelajar. Baik, selanjutnya apa saja tugas Ibu sebagai guru di sekolah ini? Mungkin kan ada guru yang sambil menjadi wali kelas gitu ya, Bu? Atau tugas tambahannya gitu berarti. Ya, saya mengajar selain mengajar ekonomi, saya sebagai wali kelas di kelas 10-8. Jadi sambil wali kelas juga? Ya, wali kelas. Apa pendekatan atau metode pembelajaran yang sering Ibu gunakan? Oke. Saya lebih sering ke ceramah, tapi ceramah yang dibilang menyenangkan ya, terus yang santai. Maksudnya santai karena apa? Kadang suka ada yang tegang ya. Yeah. Kalau tegang itu, kalau saya juga pernah sekolah gitu ya. Yeah. Kalau tegang justru tidak masuk anak-anaknya, tapi kalau ceramah sambil buat tertawa, tersenyum gitu kan, itu targetnya supaya ada loh materi yang kita ajarkan itu masuk. Nah itu pertama Ibu biasa ceramah. Terus setelah ceramah mungkin setelah selesai menjelaskan biasanya ada diskusi dikit-dikit. Mungkin ada pertanyaan juga. Nah dari pertanyaan itu kan akhirnya timbullah diskusi gitu. Itu sih. Berarti Ibu membuat nyaman siswanya terlebih dahulu ya? Betul. Minimal mereka bisa tersenyum dan mereka tidak tegang gitu. Selanjutnya, bagaimana Ibu melakukan evaluasi terhadap belajar siswa dengan mengukurnya dengan cara apa gitu? Mungkin dengan cara penilaian, terus pendekatan individu apabila ada kesulitan, itu yang terpenting ya, karena kan dari satu kelas itu ada 32 siswa. Nah kita kan nggak semuanya juga pada saat mengajar semua pukul rata. Kita nggak tahu gitu kan apa sih permasalahan mereka. Pendekatannya itu yang pertama pasti penilaian dong, evaluasi penilaian. Setelah penilaian baru ada apa sih kok anak ini nggak bisa maju-maju atau nilainya tidak berkembang gitu kan, mungkin ada kesulitan. Oke, dari situ kan adalah pendekatan, pertanyaan yang kita ajukan kenapa anak tersebut seperti itu. Terus kalau misalnya ada itu bagaimana Bu kelanjutannya, biasanya saya akan mengajarkan ulang dengan individunya masing-masing gitu. Tapi tidak selalu, maksudnya
pasti kan membutuhkan waktu yang banyak sekali dan biasanya saya kelompokkan saja, oke yang nggak bisa ini boleh kok tanya ke ibu, silakan ketemu ibu, gitu aja sih biasanya. Baik, yang kita tahu kan ya Bu, guru itu sebagai pengganti orang tua di rumah gitu ya Bu, tapi ini versi di sekolah gitu ya Bu. Betul. Menurut Ibu, apa peran terpenting seorang guru di kelas maupun di lingkungan sekolah? Yang pertama, saya tuh selalu mengajarkan ke anak-anak kalau masuk kelas, ibu bukan mengutamakan mengajar. Kenapa? Karena mengajar itu bisa dapat ilmu dari mana aja. Itu yang terpenting. Tapi ibu mengutamakan mendidik. Mengajar dan mendidik kan hampir-hampir sama ya. Tapi beda versi. Kalau mengajar itu kita memberikan ilmu, gitu kan. Kalau ilmu ibu kasarnya gini, kesampingkan dulu deh sebentar. Walaupun kita ngajar. Setelah ngajar kan mereka kadang-kadang punya apa ya, keluh kesah. Nah itu bagaimana cara mendidik? Karena apa nak suka melihat yang ke sekarang ini akhlak terutama itu yang agak kurang, menurun dan jauh sekali gitu. Walaupun ibu juga kadang-kadang suka bercanda yang di luar batas misalnya, tapi kan tidak di depan anak-anak diusahakan. Nah itu yang terpenting, akhlak. Jadi mendidik itu sama aja membentuk akhlak gitu aja sih. Jadi lebih mengutamakan mendidik, mengajar juga, tapi lebih mendidiknya. Sejauh mana Ibu berperan dalam membentuk karakter siswa? Karena kan setiap siswa itu memiliki karakter yang berbeda-beda ya Ibu. Betul. Ada yang dia tuh anaknya tuh disiplin. Betul. Gitu. Terus ada juga yang mungkin pemalu dan mungkin cepat bosan juga pada saat belajar gitu ya Bu. Cara Betul. Ibu membentuk karakter siswanya tuh seperti apa sih? Yang ibu tadi bilang di awal bahwa dikelompokkan dulu. Kan kalau individu kadang waktunya ya tidak. Jadi pengelompokan karakter, karena ada beberapa anak di kelas yang suka banget langsung nggak mau Bu ngobrol-ngobrol tapi mau langsung belajar. Nah biasanya ibu mengelompokkan. Oke nak, kita dengarkan dulu ibu mengajar. Setelah itu baru mungkin ada yang kesulitan gitu. Nah itu membentuknya ya menanyakan individu, tapi dengan nanti setelah itu baru mengelompokkan nih anak seperti apa maunya gitu kan, metode belajarnya seperti apa. Itu kan biasanya nanti akan menimbulkan karakter, dan biasanya kalau ngobrol kelihatan. Nah dari situ bahwa ada kesulitan atau ada hal-hal negatif, maka kita jadikan hal-hal negatif itu menjadi hal positif dengan cara share individu aja, maksudnya ngobrol secara individu. Setelah itu baru ini sama nih dengan ini, maka kita kelompokkan. Si A ini dengan si B ini cocok nih, maka kita jadikan satu. Nah itu istilahnya kalian saling ngobrol lah. Nanti kan istilahnya dari situ mereka akhirnya bertukar pikiran, sharing. Nah itu biasanya seperti itu Bu. Gitu. Baik. Selanjutnya mungkin ada akan di. Ya. Menurut Ibu, tantangan apa yang paling sering Ibu hadapi dalam proses mengajar? Kalau sekarang apa ya? Kenapa sekarang nih? Bisa. Kesulitan, ketantangan itu karena teknologi ya semakin maju, mereka tidak usah bawa apa-apa, HP aja udah cukup gitu kan, segala rupa ada di HP. Jadi tantangannya HP. Lebih ke teknologi. Betul. Kenapa kok jadi kan karena di HP itu atau teknologi itu ada plus dan minus. Nah kita cari dulu yang minusnya nih. Tantangannya handphone. Kenapa Bu kok bisa handphone? Iya, kalau di sekolah kami ini sekarang handphone sudah dikumpulkan. Meminimalis untuk mereka membuka handphone. Ya kecuali memang guru itu perlu dan anak-anak boleh menggunakan handphone, dan ibu sendiri juga kadang-kadang perlu menggunakan handphone. Tapi kalau apabila tidak perlu, efektif sekali untuk mengajar. Mereka akan bertatapan dengan kita dan minimal entah mereka paham atau tidak, minimal mereka memperhatikan. Itu tantangan, karena kalau misalnya handphone tidak dikumpulkan, memang yang terjadi mereka asik sendiri. Walaupun kita sudah galak, sudah apa, mereka asik sendiri dengan handphone. Handphone bukan cari tahu
tentang pembelajaran, tapi justru mereka malah main Iya, game. betul, Nah sosmed. itu yang dikhawatirkan dan itu menjadi tantangan banget untuk kami para guru-guru gitu ya. Mungkin nggak semua, tapi buat ibu itu tantangan terbesarnya. Jadi Pak. meminimalisir Iya. penggunaan handphone ya. Betul gitu, itu aja. Selanjutnya, apa kendala terbesar ibu yang ibu alami dalam penerapan kurikulum pendidikan? Kendalanya ya itu tadi mungkin si anak tidak memperhatikan dalam proses pembelajaran. Itu kendala sekali buat kami sebagai guru, karena apa, dari 36 siswa kan kita tidak bisa mengkoordinir semuanya apa yang dimau mereka. Nah itu sebenarnya kendala. Jadi penerapan kurikulumnya agak sulitnya karena mereka tidak memperhatikan itu. Oke. Tadi kan buat jawaban ibu, teknologi itu kayak ada plus dan Ya, minusnya betul. ya. Jadi justru menurut ibu nih, kalau pendapat ibu, justru ini menurut ibu membantu atau justru menghambat proses mengajar? Ya itu tadi ibu bilang bahwa teknologi itu nggak semuanya jelek Iya. dan nggak semuanya juga baik. Bagaimana kita sebagai pengguna teknologi menyikapi hal tersebut. Nah kebetulan kami mengajar di tingkat SMA gitu, sekolah menengah atas. Nah mereka ini kadang-kadang udah yang penting ada handphone, asik aja gitu kan. Nah bagaimana pembentukan dan tantangannya gitu kan. Yang plusnya ini gini loh. Justru saya terutama dengan adanya handphone dan teknologi maupun laptop, mereka akhirnya mudah untuk mencari ilmu pengetahuannya. Makanya saya bilang tadi di awal bahwa saya lebih mengutamakan mendidik, nak. Kenapa? Karena kalau mengajar ada teknologi. Iya, betul. Kamu mau nanya apa aja tinggal searching, gitu kan? Gitu. Makanya saya selalu mengatakan sama anak-anak, ibu mengutamakan mendidik nanti membentuk karakter kalian, akhlak kalian insya Allah menjadi bagus. Ibu pun ada jeleknya, tapi jangan dicontoh, kan seperti itu ya. Iya. Makanya ibu kenapa memilih positifnya, yaitu kalau dulu zaman ibu sekolah mau mencari ilmu kasarnya itu nggak bisa kalau nggak punya 1-2 buku atau bahkan lebih, ya kan? Iya. Kita harus cari referensi dari buku. Dan kita nggak bisa mampu beli buku seluruhnya gitu kan. Terus dengan cara apa? Cari ke perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah nggak ada, cari ke perpustakaan nasional. Itu zaman ibu. Sekarang ya itu positifnya. Kamu buka Google, searching, dapat jawabannya. semuanya ada. Sekarang tambah lagi ada AI. Iya, betul. jadi mudah. Itu negatifnya apa? Dari adanya aplikasi-aplikasi yang memudahkan anak-anak ya itu. Jadi membuat kita, aduh, kita ngajar anak enak banget ya. Kita bikin soal loh susah, mereka enak ya jawabnya. Sampai pernah ibu tanya, kamu dapat jawabannya ini, coba jalanin. Gak bisa, Bu. Karena ekonomi ada hitungannya ya, coba jalanin gimana caranya. Gak bisa, Bu. Pakai apa kamu gani? AI. Iya, Bu. Nah itu sebenarnya jadi membuat yang hal negatif itu. Dan games itu yang membuat hal negatif. Jadi mereka kadang-kadang lalai dengan tugas utamanya dulu nih, belajar gitu. Mungkin kalau karena ada AI jadi mereka malas berpikir dan mengandalkan mungkin ya Bu. Jadi jawabannya betul semua. Iya. Dari mana? Nggak tahu Bu jalannya. Iya. Jalaninnya nggak ngerti, tapi kenapa kamu bisa terjawab ini? Iya, kita melihat AI. Sampai ada yang jujur seperti itu. Nah itu kan buat kami, ya Allah, kami sudah ngajar loh. Iya. Tapi nah betul, tiba-tiba mereka dengan enaknya cuma tinggal klik AI, Iya. selesai semua. Ya, Jadi ngegampangin mungkin. Betul. Selanjutnya, apa harapan Ibu terhadap dunia pendidikan di masa depan? Yang pertama, agama semua udah punya, gitu ya. Tapi bagaimana penerapan agama yang paling utama yaitu akhlak. Harapan saya sebagai guru yang akan maju ke masa depan, utamakan dulu deh akhlaknya. Jadi membentuk karakter dengan berakhlak, bahwa anak-anak ini bisa loh
mempunyai rasa sopan santun kepada gurunya, ketemu orang yang lebih tua, mereka menghormati, sesama mereka menghargai. Nah itu sebenarnya karakter seperti itu yang dibutuhkan untuk kedepannya nanti di dunia pendidikan. Karena banyak sekali anak-anak yang cuek aja deh ada gurunya, cuek aja deh ada orang tua, atau keluar dari lingkungan sekolah mereka ke lingkungan masyarakat, karakter atau akhlaknya itu agak kurang. Dengan tidak menegur sapa yang tua atau yang sesama gitu ya, sepantaran gitu. Itu sih sebenarnya akhlak yang diutamakan. Setelah itu insya Allah ilmu akan menyertai gitu aja. Oke. Baik, terima kasih banyak Ibu atas waktu dan kesediaannya menjawab pertanyaan dari kami. Kami sangat menghargai setiap penjelasan dan wawasan dari Ibu yang diberikan untuk kami. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan pada wawancara ini. Sama-sama Terima kasih, Kak. Ya.